Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Takbatun Hilwa, saya dari RA4, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Adara, SPD MM. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teori perdagangan dalam bisnis internasional. Perdagangan internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, pengertian lainnya dapat diartikan sebagai kerjasama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara satu dengan negara lainnya yang dapat berupa individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah, atau negara dengan negara. Selanjutnya ada impor dan ekspor. Perdagangan internasional merupakan salah satu indikator untuk dapat mengetahui maju tidaknya pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Kegiatan utama yang berjalan di dalamnya ada dua, yaitu impor dan ekspor. Karena itulah, perdagangan internasional menjadi salah satu hal yang penting bagi kemajuan suatu negara. Jadi teman-teman, impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Jadi keuntungan yang didapat dari impor ini, negara dapat memenuhi kebutuhan rakyat yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri. Selanjutnya ada ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada suatu negara untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan negara yang bersangkutan. Nah, keuntungan dari ekspor ini teman-teman, yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan devisa untuk negara. Selanjutnya ada pengertian teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah serangkaian konsep ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan pola dan motivasi di balik perdagangan antara negara-negara. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa dan bagaimana negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap perekonomian global. Salah satu teori terpenting dalam perdagangan internasional adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo pada abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara cenderung menghususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan secara relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif ini, negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selanjutnya ada beberapa jenis teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak, yang kedua ada teori keunggulan komparatif, yang ketiga ada teori siklus hidup produk, yang keempat ada teori pendukung faktor, yang kelima teori penukaran modal, dan yang terakhir teori perdagangan intra-industri. Materi yang kedua yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. Ada sifat dasar manajemen internasional. Sifat dasar manajemen internasional mencerminkan kompleksitas lingkungan bisnis global. Ada beberapa sifat dasar manajemen internasional. Yang pertama ada adaptasi terhadap budaya berbeda, yang kedua ada koordinasi lintas batas, yang ketiga ada manajemen risiko mata uang, yang keempat ada pemahaman hukum internasional, dan yang terakhir ada pengelolaan keragaman global. Selanjutnya ada mengelola produktivitas dalam bisnis internasional. Mengelola produktivitas dalam bisnis internasional melibatkan strategi dan praktik untuk meningkatkan efisiensi operasional di lingkungan global. Langkah-langkah termasuk perencanaan efektif, komunikasi efisien, pengelolaan tim yang tepat, penggunaan teknologi yang tepat, investasi dalam pelatihan karyawan, dan pemantauan kinerja secara teratur. Pendekatan holistik dan adaptif pun diperlukan untuk berhasilnya beroperasi dalam pasar global yang kompetitif. Mengelola kualitas dalam bisnis internasional. Mengelola kualitas dalam bisnis internasional melibatkan upaya untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan di berbagai pasar global. Ini juga melibatkan langkah-langkah seperti pemantauan kualitas, pengendalian proses, standarisasi, pelatihan karyawan, penggunaan teknologi yang tepat, dan umpan balik pelanggan. Tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi dan membangun reputasi yang baik di pasar internasional.
Mengelola informasi dalam bisnis internasional. Mengelola informasi dalam bisnis internasional melibatkan data dan informasi yang efisien untuk pengambilan keputusan dan operasi perusahaan di tingkat global. Mengelola informasi dengan efektif juga dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan bisnis internasional, meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar, dan memastikan keandalan data untuk pengambilan keputusan yang informasional. Kesimpulannya, manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain menjadi produk dan jasa akhir. Manajemen operasi juga berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Peran utama manajemen operasi adalah dengan meningkatkan potensi untuk meraih nilai atau value yang maksimal bagi perusahaan. Artinya, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk memberikan nilai tambah yang dimaksud menciptakan atau menambah nilai baru bagi input organisasi dengan cara langsung berpengaruh pada output. Cukup sekian video presentasi dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Thank you for watching. Bye-bye.